Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara-saudara tahu tentang fungsi dari kunci ini. Bahwa kalau itu kemudian kunci rumah, tentunya hanya memiliki dua fungsi, buka rumah, pintu, atau tutup pintu. Jadi kalau itu kunci rumah. Kalau kemudian itu kunci kendaraan, tentunya berfungsi untuk on atau off. Ya, jadi itu dua dari fungsi dari kunci yang setiap kunci yang kita miliki. Nah, Bapak saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang sebuah teks yang berbicara tentang sebuah kondisi, situasi di mana pintu-pintu terkunci. Nah, kalau pintu kemudian terkunci, ini sebuah simbol bahwa ada sesuatu yang bermasalah. Ada sesuatu yang mestinya kita pertanyakan ketika setiap pintu-pintu pada rumah kita dalam kondisi yang terkunci. Oke, kita belajar bersama firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa ketika sebuah keadaan, misalnya pintu sementara terkunci, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang kemudian mengancam sehingga orang yang berada di dalam rumah mengurung diri dengan pintu-pintu terkunci. Jadi kunci bisa diartikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan rasa aman. Jadi kunci adalah salah satu usaha untuk memberikan rasa aman terhadap ancaman atau bahaya. Termasuk ketika saudara punya banyak uang, ditaruh di brankas, maka otomatis akan dikunci dengan harapan tidak dicuri orang atau diambil oleh orang. Juga dengan pagar rumah kita dikunci dengan harapan tidak ada orang yang sembarang untuk masuk. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca berbicara tentang murid-murid berada dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Artinya ada beberapa rumah itu memiliki beberapa pintu dan pintu itu kemudian terkunci atau dikunci. Mengapa demikian? Sekali lagi bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Lalu kalau kita kemudian memperhatikan bacaan kita, pertama bahwa ketika hari sudah malam, pada umumnya ketika hari sudah malam, ya kita bergegas untuk mengunci pintu.
Ada apa dengan malam? Hampir setiap kita memahami bahwa malam identik dengan sesuatu yang kurang baik atau waktu untuk istirahat. Malam selalu identik dengan dunia gelap, banyak jin yang berkeliaran, hantu dan lain sebagainya. Biasanya berbicara tentang malam itu yang kemudian hadir di otak kita tentang dunia malam, sesuatu yang negatif, banyak hal yang negatif dan lain sebagainya, sekalipun malam itu tidak selalu negatif. Jadi pertama, bahwa mengapa kemudian pintu-pintu itu terkunci, karena memang sudah malam. Yang kedua adalah karena rasa takut. Murid-murid berada dalam keadaan yang takut, mencekam, sehingga mereka mengurung diri, mengunci diri. Mengapa takut? Dalam pembacaan kita, mereka takut terhadap orang Yahudi. Mengapa mereka takut terhadap orang Yahudi? Karena atas dasar penyesatan menurut orang Yahudi, sehingga bos mereka, guru mereka atau Tuhan kita, Tuhan Yesus, ditangkap, diadili dan dibunuh dengan dasar penyesatan. Itu berarti bahwa dari beberapa orang Yahudi kemudian menjadi ahli-ahli atau kemudian penjaga-penjaga ajaran yang akan memvonis, menentukan bahwa you sesat, you salah. Dan ini yang kemudian dituduhkan kepada Tuhan Yesus, guru dari murid-murid pada saat itu, sehingga ditangkap, diadili, bahkan dibunuh. Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat para murid berada dalam suasana yang mencekam. Guru kita sudah ditangkap. Tidak ada lagi yang akan membantu dan menolong kita. Tidak ada lagi yang akan membela kita. Kitalah yang akan menjadi korban berikutnya. Dalam suasana, kondisi hati pikiran yang bergelut, mereka kemudian mengunci diri di dalam sebuah rumah. Nah, dalam kondisi ini, kemudian Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Tentunya shalom, damai sejahtera ini kontradiktif dengan apa yang murid-murid tengah alami dalam suasana mencekam, suasana menakutkan. Lalu kemudian datang Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Tentunya ini sebuah kalimat untuk memberikan jawaban tentang apa yang murid-murid Tuhan Yesus alami dalam kondisi ketakutan. Tuhan Yesus hadir dengan memulihkan ketakutan itu, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dan apa yang terjadi? Memang dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ayat 20, sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita. Ada peralihan dari pergumulan yang amat sangat berat dalam ketakutan, kebimbangan, karena Tuhan Yesus sudah ditangkap, dibunuh. Lalu ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, damai sejahtera bagimu, menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya yang sudah ditikam, mereka kemudian bersukacita. Ada peralihan dari rasa takut, kemudian sukacita. Ini satu, peralihan suasana. Jadi kehadiran Tuhan Yesus dengan mengatakan shalom, mengubah kesedihan menjadi sukacita. Dan ini dialami oleh murid-murid. Yang kedua, setelah Yesus mengungkapkan, memperlihatkan tangannya yang bekas lubang paku dan juga lambungnya bekas tikaman, dia kemudian mengungkapkan hal yang sama. Shalom, damai sejahtera bagimu. Kedua kalinya. Dalam suasana murid-murid yang sudah beralih dari duka cita, ketakutan menjadi bersukacita, menikmati kehadiran Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Dia kemudian dengan bahasa yang sama, shalom, damai sejahtera bagimu, yang kedua kalinya. Dan dalam kondisi yang sukacita, senang, ada pemulihan, ada kekuatan. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan
menghembusi mereka Roh Kudus. Sama seperti Bapa yang telah mengutus aku pun akan mengutus kamu. Dan Tuhan Yesus kemudian menghembusi mereka napas kehidupannya itu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bersaksi, bangun dari keterpurukan, dari ketakutan, dan menyaksikan kepada dunia termasuk orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus yang engkau salibkan itu, dia telah bangkit. Saudara-saudara, Yesus menampakkan diri, tidak sekedar menampakkan diri, tapi menguatkan hati para murid, menguatkan hati saya, menguatkan hati saudara. Dan kemudian Allah menaruh Roh Kudus pada diri saya dan saudara untuk bersaksi kepada semua orang. Kristus telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Karena itu, jangan saudara puas dengan membentengi diri dengan kunci. Berusaha untuk mengamankan diri sendiri. Karena kunci pintu-pintu yang tertutup, Yesus bisa masuk. Itu artinya apa? Kunci tidak bisa memberikan jaminan keamanan yang sungguh-sungguh. Tapi Yesus datang dengan pintu yang terkunci, memberikan pesan bahwa Yesus adalah kekuatan melebihi, melampaui dari usaha kita mengunci pintu-pintu. Karena itu saudara-saudara, buka pintumu dan keluar. Saksikan kepada dunia. Ada kehidupan, ada kebangkitan, ada kekuatan, ada semangat, sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.